Sahabat sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wala rasulahu ba'dah. Ada yang menanyakan tentang siapakah Bani Israel itu? Bani Israel, Bani dengan Israel, sedangkan Israel adalah salah satu nama atau nama lain daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang kita ketahui Nabi Ya'qub alaihissalam adalah keturunan daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Dan sudah umum Nabi Ishaq adalah anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak para nabi, Khalilullah, yang nanti bersaudarakan Nabi Ishaq ini dengan Nabi Ismail alaihissalam. Yang keduanya nanti memiliki keturunan seorang nabi. Dan adapun Bani Israel adalah anak-anak keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka nanti Nabi Ya'qub melahirkan Yusuf dan lain sebagainya, sampai ke bawah zuriyahnya adalah ada beberapa para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jaziah ayat 16. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Kita garis bawahi وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah memberikan Bani Israel ini keutamaan di atas keutamaan umat-umat yang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Pertanyaannya, apakah atau dengan apa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar untuk Bani Israel di atas umat-umat yang lain? Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, mari kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memilih Bani Israel serta memberikan keutamaan yang besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab, ada Taurat, ada Injil, ya, terus kepada Bani Israel. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengukuhkan atau memberikan sebuah kerajaan, ya, di mereka. Bahkan nubuwah, nabi-nabi hadir, nubuwah hadir kepada bangsa Bani Israel ini, kepada Bani Israel ini. Ya, banyaknya nabi-nabi diutus untuk mereka. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali disebut Bani Israel. Apalagi Nabi Musa alaihissalam terbanyak, dan nabi yang paling banyak atau rasul yang paling banyak disebutkan, yang paling sering di dalam Al-Quran. Terus kemudian warazaqnahum minat thayyibat, yaitu Allah memberikan makanan dan rezeki yang luar biasa. Bahkan kalau kita bisa baca ayat Al-Quran, Allah menurunkan langsung dari sama, dari langit, khusus makanan untuk Bani Israel, manna wa salwa. Walaupun juga Allah menurunkan rezeki, makanan berbentuk dan macam-macam. Nah, maka dari itu luar biasa, ya, limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Adapun kalimat wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami memberikan keutamaan buat mereka di atas umat-umat yang lain, itu hanya berlaku pada di zamannya saja. Ya, jadi kenikmatan yang Allah berikan dan keutamaan yang Allah sampaikan kepada mereka berlaku pada zamannya saja, bukan pada zaman saat ini. Jadi tergantung pada mereka, tatkala mereka mengimani Rasulnya dan mengesahkan Allah, mengikuti tauhid untuk mengimani kepada Allah, mereka selamat. Mereka mendapatkan fadilah yang Allah sampaikan. Akan tetapi tidak berlaku di zaman ini. Karena zaman ini sebaik-baik nanti manusia yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memegang dinul Islam dan ketakwaan yang ada pada dirinya. Ya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa sifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ini Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Bentuknya sebagai apa Al-Qur'an ini? Sebagai petunjuk, sebagai obat, ya, sebagai syifa, ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan ayat berikutnya, kul bifadlillah wa birahmatihi falidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kita disuruh bergembira, disuruh senang hati kita. Dengan apa? Dengan dua keutamaan ini, fadlullah wa rahmatihi. Ya, kul bifadlillah wa birahmatihi. Keutamaan Allah dan rahmat Allah. Maka kita tengok tafsir daripada para mufassirin, ya, ini dengan Al-Qur'an dan dengan Islam. Wa bil islamil ladzi hadakum wa bil qur'anil ladzi 'allamakum. Jadi ketika orang betul-betul sudah masuk ke dalam Islam dengan kafah, lalu ia mempelajari Al-Qur'anul Karim, ia mengikuti apa yang ada di dalamnya, maka itu lebih baik daripada orang-orang yang mengumpulkan di luar tadi. Berislamkan bagaimana Rasulullah SAW berislam, dan mempelajari Al-Quran bagaimana Rasulullah juga mempelajari Al-Quranul Karim.